Oke, shalom. Oke, saudara, saya akan share tentang bagaimana kita berjalan di dalam kerajaannya tentunya, saudara ya. Dan kita akan lihat bersama-sama. Nah, kita akan coba baca, saudara, di dalam ayat, di dalam kisah para rasul. Ya, tentunya kita akan melihat, saudara, sebuah potret, gambaran, saudara, jemaat yang semula, ya, yang punya kuasa begitu luar biasa, saudara. Ada beberapa hal, ciri-ciri walaupun tidak seluruhnya. Masih banyak, saudara, kalau sudah mau lihat nanti ya. Tapi saya mau ambil 2 ayat ini. Kisah 4 ayat yang ke-32 sampai dengan 33. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, nah saudara, tidak didefinisikan hanya yang telah percaya. Berarti siapapun orang yang sudah percaya, sudah dikatakan begini. Mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, saudara, ada beberapa hal yang kita lihat bahwa mereka sehati dan sejiwa. Ini yang pertama, saudara. Kenapa mereka sehati dan sejiwa? Karena hampir setiap hari mereka bertemu. Di mana, saudara? Di rumah-rumah atau mungkin di bait suci. Mendengar pengajaran. Saudara, pengajaran para rasul. Saudara, mereka dikatakan begitu. Berarti sehati dan sejiwa, saudara, sesuai dengan mereka kita harus mengalami rekonsiliasi terus. Saudara, di dalam pelayanan, kehidupan dalam kekristenan, saudara, yang namanya konflik, yang namanya saling melukai itu hal yang biasa sebetulnya. Dan saya percaya, saudara, tidak ada satupun di tempat ini yang tidak pernah terluka, betul? Ada yang pernah gak terluka? Lambaikan tangan coba. Atau mungkin saudara merasa tidak pernah melukai, coba angkat tangan. Semua merasa. Kita merasa pernah melukai. Kita pernah terluka. Konflik. Saudara, saya sebagai pemimpin, saudara dipercayakan Tuhan di sebuah gereja. Sama, saudara. Setiap kali pemberesan, saudara dibereskan, diselesaikan, make it clear. Selalu begitu, saudara. Kalau tidak. Dan ketika mereka, saudara, mengalami rekonsiliasi, saudara, mereka bertumbuh. Ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan berbicara pada mereka. Nah, saya percaya, saudara, sehati dan sejiwa ini tidak hanya terjadi begitu saja. Ya, kalau mereka sudah sehati dan sejiwa, maka mereka bisa saling berbagi, saudara. Saling berbagi kalau sudah lihat sekarang itu biasa. Tapi saya mau beritahu, saudara, kalau buat orang Yahudi itu luar biasa. Karena orang Yahudi itu pelit, saudara. Ya, perhitungan, pelit, itu kayak gitu, saudara. Jadi waktu mereka milik bersama itu udah amazing, saudara. Mereka semua heran ini. Kenapa? Apa yang sedang terjadi di sana? Ya, sehati sejiwa, lalu mereka saling berbagi. Nah, kemudian saudara, mereka hidup di dalam kuasa. Ini yang akan saya bicara lebih banyak. Saudara, selanjutnya saya akan bicara tentang kuasa. Ya, karena saudara untuk melakukan itu, saudara, semuanya nanti kita butuh yang namanya kuasa. Untuk apa, saudara? Menjadi saksi, saudara. Dan satu lagi, saudara, yang kelima adalah, ini penting sekali, saudara. Hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, saudara, ayat firman Tuhan juga berkata, marilah datang kepadaku, engkau yang letih apa? Letih lesu dan berbeban berat. Ya, dikatakan bahwa aku akan mengangkat bebanmu. Tidak, saudara. Dikatakan, saudara, dalam the message, dikatakan begini, saudara. Aku akan menunjukkan istirahat yang sesungguhnya. Dia katakan begitu. Lalu dikatakan gini, berjalanlah dengan ritme kasih karuniaku. Loh, saudara, berarti ritme kasih karunia, saudara, itu penting. Kalau kita melayani Tuhan tanpa kasih karunia, saudara, yang ada adalah keluh kesah, bosan, lelah, saudara, letih lesu. Ya, orang yang lelah itu karena beban dan kekuatan tidak seimbang.
saudara. Kita mungkin secara fisik bisa lelah, ya. Tetapi saudara, kalau roh kita terus menyala-nyala, saudara. Lelah itu bisa dipakai istirahat sebentar, kita udah jalan lagi. Tapi kalau udah lelah semua, saudara, dalam kehidupan kita nggak punya daya apapun untuk melangkah. Nah, saudaraku, dari semua ini nanti kita akan melihat, saudara, kita akan banyak melihat tentang kuasa, ya. Bicara kerajaan itu bicara tentang kuasa. Nah, 1 Korintus 4 ayat 20. Ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa, saudara? Kuasa. Ya. Lagi ya, saya tunjukkan ayatnya baru saya akan masuk. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Berarti saudara, kalau kita mau berjalan di dalam kerajaannya, saudara, kita juga harus berjalan di dalam kuasanya. Ya. Kalau kita bicara untuk kerajaan, saudara, tidak bisa lepas dari yang namanya kuasa. Nah, tetapi saudara, yang ingin saya ingatkan kembali supaya kita tidak salah, kalau nanti saya berbicara tentang kuasa adalah di sini. Bahwa kuasa itu cuman alat. Kuasa bukan tujuan. Tujuannya adalah kerajaan, saudara. Maka dikatakan berjalan. Saudara, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan firman. Saudara, lalu kita akan hidup dalam kuasa, tapi kuasa ini bukan tujuan. Tujuan kita itu adalah memperluas kerajaan. Tujuan kita adalah kerajaannya, bukan kuasa. Ada orang-orang tertentu, saudara, menganggap bahwa kuasa itu tujuan. Sehingga ketika mereka dipakai Tuhan, diberi kuasa, saudara, jadi sombong. Ya, dia tunjukkan bahwa ini saya punya kuasa, saudara. Jadi aneh-aneh. Kenapa, saudara? Karena dia berpikir bahwa kuasa itu tujuan. Kuasa itu alat. Kuasa bukan tujuan. Walaupun kita ketika untuk memperluas kerajaannya, kita perlu hidup di dalam kuasa. Dan kuasa itu semua sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat, saudara, apa yang Alkitab katakan. Ya, kita akan belajar bersama satu persatu, saudara. Ada 3 kuasa, saudara. Ya, kita akan lihat itu sudah disediakan. Nah, kalau kita, saudara, enggak pakai itu, atau kita enggak sadari itu, rugi besar, saudara. Karena itu sudah disediakan. Ya, tinggal kita hidup di dalamnya. Ya, kita lihat bersama-sama. Ya, ada 3 hal ini. Kalau saudara bisa menemukan lebih dari 3, boleh, saudara. Ya, saya enggak mengatakan hanya ada 3 ini. Tapi saya menemukan 3 arti kuasa, ada 3 ini yang berbeda-beda dan menarik, saudara. Yang pertama adalah Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di sini bahasa aslinya adalah dunamis, dunamos, saudara. Ya, dikatakan begitu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata yang pertama adalah dunamis. Nanti kita akan bahas lebih detail. Yang kedua, saudara, yaitu Markus 6 ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Kata kuasa ini bahasa aslinya bukan dunamis, tetapi exousia. Berbeda lagi, saudara. Ya, berbeda lagi, exousia. Nah, yang ketiga, saudara, Kolose 1 ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa, lagi saudara, kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kata kuasa yang ketiga bukan dunamis, bukan exousia, tetapi dia pakai bahasa kratos. Ada 3 jenis kuasa. Dan ini, saudara, sudah diberikan. Ini, saudara, sudah diserahkan. Ada, saudara, bersama dengan Roh Kudus. Jika kita punya Roh Kudus, saudara, 3 ini, saudara, akan bisa termanifestasi di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi, saudara, apapun, saudara, yang terjadi, kita butuh yang namanya kuasa ini. Kalau kita ingin berjalan di dalam kerajaannya, kita harus berjalan di dalam 3
kuasa ini saudara. Yang harusnya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah dunamis, kita lihat. Nah apa itu dunamis saudara? Dunamis atau dunamos sama, itu akar katanya sama dengan dinamo. Dinamit, itu akar katanya sama saudara. Ya, dikatakan kuasa mujizat, kemampuan, ability, ya, pekerjaan yang besar. Saudara, pekerjaan yang besar itu membutuhkan dunamis, kuasa. Ada orang-orang saudara mengerjakan pekerjaan besar dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya berantakan, akhirnya hidupnya hancur saudara. Dia butuh yang namanya dunamos, dunamis saudara. Kemampuan saudara. Nah dunamis ini ada di dalam diri kita. Saudara, kalau kita ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dari dalam, saudara. Yang berfungsi untuk apa, saudara? Menggerakkan kita melakukan yang benar, saudara. Jadi, ada sesuatu yang menggerakkan kita dari dalam. Itu dunamis. Kalau Bapak Ibu pernah di dalam sebuah kelompok sel. Ya, ketika mau bersaksi, saudara, tiba-tiba ada digerakkan sesuatu untuk bersaksi. Ya. Tapi kita tahan karena takut. Aduh bisa enggak ya? Nah seringkali saudara dorongan dari dalam itu begitu kuat. Pernah ngalami seperti itu? Kepingin sekali saudara, ada dorongan yang kuat. Yang membuat mungkin jantung kita berdebar-debar. Kepingin sekali menyampaikan. Walaupun kita berkata gini, aduh takut. Tapi ada dorongan saudara yang terus menggerakkan. Yang akhirnya membuat saudara begitu engkau cerita. Kau ngalami kelegaan yang luar biasa. Dunamis. Atau mungkin kau ketemu orang saudara satu kali. Ya itu Roh Kudus ya saudara. Tetapi kuasa, kemampuan itu. Kalau itu saudara dimanifestasikan. Dorongan itu dimanifestasikan. Misalkan ketemu pengen doain. Saudara. Begitu kita doain saudara. Kuasa itu mengalir. Mujizat terjadi. Karena kita taat. Saudara itu dunamis. Seperti dinamo saudara. Yang menggerakkan kita. Nah tetapi saudara ternyata. Dunamis ini bukan hanya kemampuan yang menggerakkan kita untuk melakukan yang benar. Tetapi ternyata dunamis ini sudah juga memberi kemampuan kita untuk melawan. Ya, untuk melawan ketika muncul keinginan saudara untuk melakukan yang tidak benar. Nah saudara, ya, jadi mendorong melakukan yang benar. Tetapi juga saudara memberi kemampuan untuk kita berhenti menahan kita. Ketika melakukan sesuatu yang tidak benar, bayangkan. Supaya apa saudara tujuannya? Supaya kita menjadi saksi. Supaya orang di sekeliling kita melihat bagaimana kita bisa berubah dalam kehidupan kita. Ya saya mau ceritakan saudara. Saya ini 6 bersaudara. Ya, saya 6 bersaudara, saya nomor 4. Saya masih punya 2 orang adik. Ya, 4 pria, 4 laki-laki, 2 perempuan. Nah, dulu saudara, kalau saya berantem yang paling dekat dengan saya itu adalah adik saya yang nomor 5. Itu hanya terpaut 1 tahun. Badannya dia lebih gede daripada saya. Itu yang paling sering berantem saudara. Dulu kalau masih kecil kalau berantem jambak-jambakan saudara. Wah gak mau lepas saudara. Itu saya masih ingat itu paling sering saya berantem sama dia. Ya. Nah saudara menjelang dewasa semuanya kami berempat-empat pria-pria semua itu kami karateka semua saudara. Jadi kami ikut karate semua. Jadi begitu kami ikut karate berantemnya udah berubah. Tidak ada jambak-jambakan. Pukul-pukulan saudara. Ini kalau kami berantem mama saya histeris saudara. Teriak mama saya. Karena kami kalau nyenggol lemari bisa jatuh, pecah bisa kayak gitu. Histeris mama saya. Mama saya sering kali teriak-teriak kalau kami berantem. Nah saudara, kemudian saya kuliah di Surabaya. Saya kuliah di Surabaya, Tuhan jamah hidup saya. Saya lahir baru, saya bertobat, Tuhan pulihkan, saya dipenuhi Roh Kudus. Setahun kemudian, adik saya nyusul ke Surabaya. Dan kami tinggal satu kos, satu kamar. Nah, artinya apa saudara? Sebentar lagi pasti mereka berpikir akan terjadi perang lagi saudara. Dan saya pun juga ketar-ketir. Begitu dia datang saudara. Tapi ini saudara yang ingin saksikan. Bahwa dunamis itu sudah ada dalam diri saya. Loh saudara jangan pikir tiba-tiba kalau sudah ada dipenuhi Roh Kudus jadi sabar. Enggak juga saudara sebetulnya. Oh waktu
dia ngomong, saudara, ngelawan saya, saudara. Di hati saya bergelora, saudara. Saya kepingin marah. Sama, saudara. Cuman bedanya ini, saudara. Makanya saya dikatakan bahwa dunamis, kuasa ini, saudara, bukan hanya menggerakkan kita melakukan yang baik, yang benar, tetapi juga memberi kekuatan kita untuk menahan diri dengan sesuatu yang tidak benar. Nah, waktu saudara saya jengkel, di tengah jengkel ini, saudara, tiba-tiba Roh Kudus bisa memberitahu begini dengan kuasanya dunamis, stop, berhenti. Dan kemampuan itu diberikan kemampuan kuasa untuk saya tidak melawan. Saya hanya diam. Jadi saya nggak ngomong apa-apa. Saya diam, terus pergi, saudara, keluar untuk menghindari. Itu berulang kali, akhirnya adik saya itu bingung, saudara. Ini ada apa dia? Kok jadi aneh begini? Dia tanya kakak perempuan saya, saudara, yang dia tahu menyaksikan saya bertobat bagaimana. Dan akhirnya sudah dia tahu bahwa saya mengalami kelahiran baru. Tuhan menjamah hidup saya. Dan sudah tahu, beberapa bulan kemudian, saudara, dia memberikan diri, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akhirnya. Dan dia cerita, saudara, kenapa dia menerima Yesus, saudara? Karena dia melihat bahwa dulu musuh bebuyutannya sekarang berubah. Dan sudah tahu, setelah kejadian itu, saudara, saya dan adik saya menjadi sahabat yang paling dekat di antara semua saudara kami. Ngalami rekonsiliasi. Kami paling dekat, saudara. Waktu dia mau pindah ke Jakarta, saya yang paling kehilangan. Hari ini kalau dia balik ke Surabaya, selalu bersama-sama dengan saya, saudara. Kalau keluar, kami berduaan. Kami bisa ngobrol santai, padahal dulu jambak-jambakan, dulu pukul-pukulan. Ya, hebat kan kuasa dunamis itu, saudara. Dan akhirnya dia sekarang mencintai Tuhan. Ya, dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Nah, ini saudara yang ingin saksikan bahwa dunamis itu ada dalam diri kita. Kalau kita bisa, saudara, mempergunakan itu, saudara, dengan baik. Wow, kita punya kuasa. Bukan hanya menggerakkan kita untuk taat, saudara, tetapi juga menahan kita ketika ingin melakukan sesuatu yang tidak benar. Dunamis. Yang kedua, saudara, adalah exousia. Nah, ini saudara menarik. Exousia itu apa, saudara? Keistimewaan, otoritas, kekuatan, perlimpahan wewenang, dan kemerdekaan. Kenapa, saudara? Untuk mengusir setan, melepaskan keterikatan, saudara, menyembuhkan yang sakit. Termasuk dalam hal memimpin, kita butuh yang namanya otoritas, saudara. Nah, exousia itu sama seperti seorang anak kecil, saudara. Saya mungkin pernah cerita atau saya ulangi lagi. Jadi exousia itu seperti anak kecil yang dibully, sering dipukuli sama teman-temannya. Ya, dia pulang, dia ngomong sama papanya, "Pak, saya nggak mau sekolah lagi." Papanya ngomong gini, "Oh enggak, besok kamu datang ke sekolah sama papa. Siapa yang berani pukul kamu akan berhadapan sama papa." Anak ini, saudara, biasanya kalau ke sekolah dia nunduk, saudara, nggak berani lihat kiri kanan. Karena kalau dia lihat kiri kanan dipukuli dia, saudara, diolok-olok. Tapi kali ini, saudara, tiba-tiba dia percaya diri, saudara. Dia jalan dengan tegap. Dan setiap kali saudara lihat temannya, dipandangi temannya. Anehnya temannya begitu dipandang, langsung nunduk temannya. Kenapa nunduk, saudara? Karena waktu dia memandang begini, papanya di belakang ikut melotot, saudara. Ya kan? Nunduk. Dan dia gaya, saudara. Lihat kiri kanan. Orang tuanya melotot kiri kanan, saudara. Semuanya nunduk. Dia pikir, saudara, luar biasa. Ya kan? Nah, ini masalah kalau anak ini nggak tahu bahwa sesungguhnya temannya bukan takut sama dia. Tapi takut sama siapa? Sama papanya, saudara. Kalau dia tiba-tiba papanya pulang, dia gaya, saudara. Melotot kiri kanan, saudara. Dia dihajar kiri kanan, kira-kira gitu. Nah, demikian juga exousia itu seperti itu. Exousia, saudara, itu kuasa, otoritas yang bukan kita. Saudara, kalau kita lihat iblis gemetar sama kita. Bukan karena kita hebat. Tapi karena kita punya Yesus yang hebat di belakang kita. Iblis gemetar bukan lihat kita. Iblis gemetar lihat Yesus. Siapa kita memang? Itu exousia, saudara. Ya, exousia. Nah, satu kali, saudara, saya cerita ya beberapa kisah exousia itu yang menarik. Nah, satu kali, saudara, saya pelayanan di Jogja, saya bersama dengan teman saya. Jadi ini gak ada hubungannya dengan saya sebetulnya, tapi saya menikmati exousia itu.
Begitu tiba-tiba teman saya ini telepon-telepon dan ternyata dia punya anak rohani dan kebetulan papanya seorang petinggi polisi di Jogja. Ya, pangkatnya cukup tinggi, saudara. Sehingga begitu telepon-teleponan dia mau titip sesuatu lalu dikatakan besok pulang jam berapa? Besok mau pulang ke Surabaya. Oh, oke. Dia katakan gitu. Besok tunggu. Ya, kami akan kirim mobil. Itu baru pertama kali, saudara. Saya dikirim mobil polisi, saudara. Masuk bandara, nggak bayar, saudara. Kok enak, saudara, masuk langsung. Masuk. Begitu turun, cek, saudara, sudah ada protokoler. Jadi barang-barang semua udah diminta semua. Nggak ngurusin apa-apa. Tunggu, lewat ruang apa? VIP, saudara. Kok enak masuk, saudara. Selesai, sudah diberikan. Nih Pak, sudah beres semuanya tiket, tinggal nunggu langsung naik. Nah ini yang menarik, saudara. Begitu saya mendarat di Surabaya, handphone saya berdering. Ditelepon sama maskapai, saudara. Ditanya gini aja, saudara. Apakah Bapak sudah selamat tiba di tempat? Saya kaget, saudara. Baru kali ini ditanya. Biasanya telah ditinggal, saudara. Kali ini nyampe ditanya, saudara. Saya ngomong, oh sudah. Kalau saya nggak bisa jawab, berarti itu nggak nyampe. Kira-kira gitu. Ditanya, saudara. Mungkin itu protokoler. Selamat siang, Pak. Apakah Bapak sudah tiba dengan baik? Oh iya, tiba dengan baik, saya katakan begitu. Exousia. Ya, kita ngalami aja, saudara. Padahal siapa, saudara, yang bisa melakukan itu? Bukan saya. Dan bukan teman saya. Tapi papanya, temannya dia. Gitu. Gara-gara kenal, saudara, maka kita ngalami yang namanya exousia. Keistimewaan, privilege, otoritas diberikan di dalam kehidupan kita. Bayangkan, gak kepingin ngalami seperti itu. Saya sering sudah ngalami exousia, saudara. Ya, yang saya tahu bahwa itu bukan saya sama sekali. Saya dengan sesadar-sadarnya, makanya Tuhan berbicara menunjukkan saya ini exousia itu seperti ini. Jadi kita gak perlu berbangga. Harusnya kita berbangga karena kita punya Tuhan yang hebat di belakang kita. Amin. Di dalam kepemimpinan pun sama, saya mau beritahu, saudara. Satu hari, ada satu orang, saudara, dia nangani seseorang ini gak tahu. Susahnya setengah mati ditangani orang ini. Kalau diberitahu, memberontak, saudara. Ya, kalau diberitahu nggak bisa, saudara. Ngajak berantem terus, saudara. Sampai akhirnya orang ini tuh angkat tangan, menyerah. Lalu dia minta saya untuk ngomong sama orang itu. Dia ngomong, tolong dong ngomong. Ini susah sekali diajak ngomong. Tapi siap-siap ya. Nanti kalau ditentang semua siap. Iya siap, saya nggak terlalu kenal, saudara. Dan waktu saya ketemu, saudara, santai tiba-tiba begitu ketemu ngobrol. Tiba-tiba saya ngomong, saudara. Orang ini tiba-tiba, saudara, bisa ngikut dan nurut. Lah setelah selesai, ini temen ini marah-marah, saudara. Loh, marah-marah kenapa, saudara? Karena yang saya ucapkan, itu persis yang dia ucapkan. Dia ngomong, saya ngomong persis semuanya dan tidak ada satupun yang dituruti. Dia ngomong gitu. Lah kok tadi kok nurut terus? Itu maunya apa? Loh, saudara, saya waktu itu jawab gini, ya nggak tahu. Memangnya saya tahu kamu ngomong apa. Tapi saya mau beritahu, saudara, itu yang namanya exousia. Saudara, kalau kita menjadi pemimpin kelompok sel atau apapun, saudara, kita punya exousia. Saudara akan kaget, orang lain ngomong tidak digubris. Begitu saudara ngomong, tiba-tiba dia mendengar. Bukan karena kita fasilida, karena kita hebat. No. Tapi karena Tuhan memberikan otoritas dalam kehidupan kita. Amin. Karena dia yang memberi otoritas, bukan kita yang hebat. Makanya saudara ini hati-hati. Kalau kita sampai salah, maka kita akan jatuh dalam kehidupan kita. Kita merasa kita hebat. Kita jadi sombong. Wih, aku bisa ya melakukan ini ya. Nggak ada sama sekali. Begitu kita tinggalkan Yesus, selesai semuanya. Tidak ada lagi semua yang tersisa dalam kehidupan kita. Sama, saudara. Ya, saya pelayanan di ada satu perusahaan. Udah lama, sudah hampir 30 tahunan. Saya ingat kalau saya hitung-hitung sekarang. Saya kenal baik, saudara. Karena dia satu perusahaan, kalau orang masuk tuh mesti ketat sekali satpamnya, jaga. Tetapi karena setiap kali saya selesai pelayanan, ownernya itu ngikutin saya, saudara. Kalau ownernya ngikuti, maka direksinya juga ikut semua. Sampai di depan. Gara-gara itu, saudara, kalau saya datang, satpamnya udah gak berani, saudara. Macam-macam, nanya-nanya. Begitu kalau saya bawa mobil, saya buka kaca, langsung dia ngomong, siap Pak Budi. Langsung gitu, saudara. Satu kali saya naik motor, pakai helm teropong, saudara. Waduh, saudara, langsung dicegat, saudara. Saya percaya diri gak sadar. Saya masuk ngelonyor, langsung satpamnya lompat di depan sepeda motor saya. Stop, berhenti gitu, saudara.
Saya kaget. Oh iya. Begitu saya buka, saudara. Kaget, saudara. Siapa? Mana saya parkirkan? Padahal tinggal 1 meter, saudara. Nggak usah Pak, saya maju sendiri. Mana Pak saya parkirkan? Nggak usah Pak, saya maju sendiri. Nggak apa-apa Pak, saya parkirkan. Nggak Pak, nggak apa-apa saya maju sendiri. Ya kan? Kenapa saudara? Dia begitu menghormati, apakah karena saya pendeta? No, dia bukan orang Kristen saudara. Dia menghormati saya karena dia takut. Karena bosnya dekat sama saya. Yang dia takuti bukan saya, yang dia takuti bosnya saudara. Coba saya hina bosnya di depan dia, nggak usah nunggu. Hitungan detik saya diusir saudara. Yang biasanya siapa langsung ini, Pak keluar. Seperti orang gak kenal itu saudara. Itu namanya exousia. Ya, makanya saudara, kalau hari ini engkau dipakai oleh Tuhan, engkau harus ingat selalu bahwa bukan kita yang hebat, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Karena dia masih mau pakai kita saudara. Kita diberikan privilege, exousia. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Dengan efektif, dengan produktif, exousia. Ya, kalau sampai kita meleset, saudara, sampai kita nggak sadar ini, maka selesai semuanya dalam kehidupan kita. Itu exousia. Dan itu sudah ada loh saudara, nah, tinggal mau nggak? Nah, kita lihat ya. Nah yang ketiga sekarang, nah, ini yang jarang saudara. Ini jarang sekali saudara dibahas seringkali ya. Dan waktu saya menemukan ini saya bersuka cita sekali saudara. Karena dari dulu saya sering bahas 2 itu terus. Dunamis, exousia itu jadi umum. Tapi waktu saya menemukan kratos ini, aduh menarik sekali saudara. Dikatakan nih, kratos itu apa saudara? Kekuatan atau kemampuan untuk menanggung penderitaan. Wow, Tuhan itu punya paket lengkap buat kita. Bukan hanya dalam keadaan mengusir setan dalam keadaan apapun. Dalam menderita pun Tuhan memberikan kita kuasa. Untuk itu. Sehingga apa saudara? Kita ini akan kuat dan kokoh dalam segala situasi. Ya. Kemudian saudara, kita ini teruji dan tidak gampang menyerah. Saudara bisa lihat kenapa begitu banyak orang Kristen gak mau susah, gampang menyerah saudara. Gak mau berkorban saudara, gak mau menderita. Nah ini saudara, dia hilangkan yang namanya kratos padahal Tuhan sudah memberikan. Berarti itu saudara bukan sesuatu yang buruk. Penderitaan itu bukan sesuatu yang buruk. Saudara, banyak orang saudara menganggap bahwa penderitaan itu sesuatu yang tidak baik. Makanya dia gak ngalami yang namanya kratos. Saya ketemu seorang misionaris dari Cina. Dan dia cerita saudara. Dia pernah mengalami kalau dia ketangkep saudara. Itu dia ditaruh semalaman di atas tong itu dia di dalam tong itu. Saudara tahu di tong ini diisi apa saudara? Semua binatang berbisa dimasukkan di sana. Kalajengking, ular, semua dimasukkan di situ. Nah sehingga dia ngomong gini, kalau dia nggak tahan, yang pertama adalah gila, dia bisa gila. Karena semalaman berdiri, sudah dirayap semuanya, semua digigit semuanya. Yang kedua, mati, dikatakan gitu. Kalau dia bisa bertahan, dia bisa hidup, saudara. Itu mereka bangganya bukan main. Dia cerita bahwa kami mengalami hal seperti ini, bukan terus merenungi nasib, saudara. Ya, itu namanya apa? Kratos. Saya juga baru tahu, saudara. Di antara murid-muridnya Yesus semuanya, saudara. Semua mati, saudara. Menjadi martir. Kecuali Yohanes, ya. Betul gak? Tapi Yohanes itu digoreng minyak, gak mati-mati loh, saudara. Itu lebih menderita daripada siapapun itu. Lalu dia dibuang di Pulau Patmos, saudara, dan pikir dia santai di sebuah pulau yang indah. Enggak, dia di sana kerja roti. Kerja paksa di sana. Di sebuah tambang. Harusnya saudara, yang keluar itu adalah keluh kesah. Ya, mungkin catatan hariannya dia saudara, bagaimana dia merana. Enggak, catatannya adalah kitab Wahyu. Muncul pewahyuan di tengah kondisi yang seperti itu. Di tengah kondisi yang tidak baik. Di tengah kondisi yang sangat menderita. Tetap keluar kitab Wahyu. Bayangkan saudara. Itu kalau bukan kratos, tidak mungkin. Tuhan beri kuasa dia untuk menahan kemampuan untuk menahan semua penderitaan yang dia alami. Dan itu saudara ada. Makanya saudara sekarang kalau kita gampang menyerah, sedikit gampang menyerah, ya kan? Generasi Z hari ini dibahas, Gen Z itu dibahas ramai, saudara, heboh di mana-mana. Ya tahun lalu saudara ada 25.000 Gen Z dipecat dari perusahaan. Ya.
Bukan hanya karena nggak bisa kerja, tapi ngomongnya saudara, ya dia ditegur atasan saudara, dia merasa dia lawan atasannya saudara. Ya, dikasih tahu, diberitahu, apakah Bapak tidak bisa menghargai privasi waktu saya? Bosnya digitukan saudara. Ya, hari ini ditegur, besok hilang saudara. Ditanya kamu kemana? Saya keluar. Loh, keluar nggak pamitan. Dan itu teman-teman saya cerita semua saudara. Dan itu bukan sebuah cerita apa-apa, dia cerita. Aduh, dia katakan pusing semuanya. Pertanyaan saya saudara, apakah karena generasi itu sendiri yang diciptakan seperti itu? No, bukan. Ya karena 2 tahun saudara, pandemi ini menyisakan ada begitu banyak menggeser nilai-nilai yang tanpa kita sadari. Ya kan, muncul istilah-istilah baru yang paling banyak kan, sebetulnya kan. Ya, istilah healing itu menjadi populer. Semua sedikit healing, berarti sedikit sakit, betul gak? Ya, kalau sakitnya bukan fisik berarti sakit jiwanya kan? Ya kan, saya mau healing healing terus saudara. Lalu ada istilah lagi sandwich generation. Apa itu? Oh saudara, ya orang saudara yang dikatakan gini, yang dia bertanggung jawab untuk generasi yang di atasnya dan di bawahnya, adiknya atau orang tuanya yang dia nanggung itu, saudara. Lalu ada lagi istilah quarter life crisis. Membuat orang lagi kaget lagi, saudara. Apa itu quarter life crisis? Itu loh, orang yang mendekati usia 20, mendekat 25. Itu yang ketika mereka mulai peralihan dari kuliah ke kerja. Nah, mereka seringkali, saudara, jemaat kami banyak anak muda. Seringkali istilah itu dikatakan, kami itu sandwich generation. Tolong maklumi kami. Kami sedang mengalami yang namanya quarter life crisis. Nanti mulai muncul lagi half life crisis. Muncul terus saudara. Terus saya ngomong, quarter life crisis pertama saya tanya apa sih? Ya itu loh ketika usia sekitar 25 tahun, ketika orang tuh mau kuliah. Terus saya tanya, memangnya usia saya dulu dari 20 langsung lompat 50 ya? Saya nggak lewat 25, saya katakan begitu. Saya lewat juga, tapi nggak tahu itu namanya quarter life crisis. Makanya saudara waktu itu mau babak belur kayak apapun kita bertahan. Memangnya yang sandwich generation cuman kalian, saya katakan begitu. Memangnya kita nggak ngalami, kita membantu orang tua, adik kita semua. Saya katakan, saya katakan kita semua ngalami, cuman bedanya kamu dilegalkan, kita ilegal semuanya. Saya katakan begitu. Karena nggak pernah disebutkan itu. Jadi mau babak belur ya pokoknya banget ini gini saudara. Kalau dulu saudara misalkan kita jadi sandwich generation, kita tanggung orang tua kita di bawah kita, itu merupakan sebuah kemurahan. Karena Tuhan beri kepercayaan kita dan Tuhan memberikan berkatnya sendiri. Kalau sekarang tolong dimaklumi ya, saya mau rehat dulu, istirahat dulu, capek saya. Jadi saudara tanpa sadar, nah mereka tidak menyadari yang namanya kratos, saudara. Ada kratos yang disiapkan. Nah saudara, berdasarkan sejarah, saudara orang Romawi itu kejam, betul ya? Orang diadu orang, jadi gladiator, jadi tontonan sampai jadi film semuanya. Kemudian manusia diadu dengan binatang, diberi makan, dikasih makan ke singa, harimau yang kelaparan. Ya, saudara. Demikian juga saudara menurut sejarah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang ditangkap pun sudah seringkali mereka dihukum, sudah dikasih makan ke singa. Jadi tontonan, ditaruh di stadion gitu saudara, ditonton rame-rame. Waktu mereka dikejar singa itu tepuk tangan, sorak-sorai. Dicabik-cabik itu sorak-sorai, sadis. Tetapi sejarah mencatat saudara. Mereka ketika orang-orang Kristen itu dilepas seperti itu saudara. Tidak ada teriakan apapun yang terjadi, hening. Kenapa saudara? Karena mereka anak-anak Tuhan ini bukan lari saudara. Menghindari singa. Tapi sejarah mencatat. Mereka bahkan menyodorkan tubuhnya untuk dimakan oleh singa. Loh kok bisa seperti itu? Ternyata di balik cerita itu saudara mereka tuh loh saudara. Mau mati aja masih pasang strategi loh saudara. Hebat gak saudara? Jadi gini saudara, misalkan ini ya. Ada 10 orang, mereka itu bisa tahu gini. Biasanya kalau singa itu makan 2 orang aja cukup. Dikatakan gitu, 2 orang aja cukup. Kalau itu dimakan sampai habis semuanya, cukup 2 orang. Dikatakan gini, jadi mereka berpikir gini. Jangan sampai kita ketakutan lari masing-masing semuanya. Masing-masing singa gigit satu-satu, saudara semuanya mati. Yang satu yang makan tangannya saja, satu makan kaki aja. Dia ngomong gini, kita rugi. Katakan gitu, kok rugi kenapa? Kita kehilangan waktu.
Bayangkan kalau 10 orang, 2 orang menyerahkan diri, masih ada 8 orang. Berarti kalau sehari 2 orang, kita punya 4 hari untuk memberitakan Injil. Jadi saudara, mereka itu rebutan. Siapa yang akan menyerahkan dirinya dulu 2 orang. Jadi mereka ngomong, saya yang akan mati dulu besok. Enggak bisa, saya yang akan mati, kamu lebih efektif. Enggak, kami. Jadi pokoknya 2 orang, jangan semua lari. 2 orang, 2 orang ini rebutan saudara. Begitu singa dilepas saudara, bukan singa ngejar saudara. Mereka yang datang sodorkan tubuhnya mereka. 2 orang lari saudara, hampiri kawanan singa itu. Dan akhirnya singa itu memakan 2 orang itu sampai habis. Sisanya tidak dimakan. Mereka berkata begini, kita punya 4 hari untuk memberitakan Injil. Dan besoknya lagi, 2 orang udah siap lagi memberikan dirinya. Masih ada 3 hari lagi. Injil harus diberitakan. Terus saudara, dia muter. Sejarah mencatat saudara, stadion itu hening. Mereka menangis. Bahkan tidak sedikit mereka yang akhirnya percaya Yesus. Karena melihat keberanian yang luar biasa. Apa yang membuat mereka seperti itu? Kratos. Saudara, gak perlu takut dengan antikris. Amin. Nanti saudara akan ditangkap, diiris-iris, dikasih garam, dikasih jeruk. Enggak usah takut. Ada Kratos saudara. Amin. Kratos itu memampukan kita dalam keadaan apapun. Tuhan berikan kita kuasa untuk menahan itu. Amin. Mau menderita? Enggak ada yang angkat tangan. Saudara mesti percaya ada Kratos. Amin. Ya, saudara jangan lari dari semuanya itu. Ya, kalau punya masalah, saudara tetap kuat. Ya, masalah nggak pernah salah. Respon kita yang membuat kita benar atau salah. Ya, yang penting ngomong kiri kanan jangan buat masalah gitu aja, saudara. Ya kan? Nah, tetapi saudara percaya Kratos akan bersama dengan kita. Nah, saudara, how to, saudara kita lihat bersama-sama, saudara. Jadi gini, saudara, bagaimana saudara supaya kuasa itu bisa mengalir dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini mutlak. Ya, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau sudah nggak dipimpin Roh Kudus nggak bisa lakukan itu. Ya, yang kedua dikatakan gini, menjadi terang dan garam. Kita siap gitu saudara, menjadi saksi. Ya, terang dan garam, dilihat dan dirasakan orang-orang di sekeliling kita. Dan kemudian yang ketiga saudara, siap diutus saudara, berani menyatakan Kristus. Di marketplace kita masing-masing. Marketplace itu bukan dunia usaha menurut saya. Marketplace itu di mana waktu kita paling banyak. Kalau saudara pelajar, itu marketplace-mu adalah sekolahmu. Kalau engkau mahasiswa ya kampusmu. Kau dosen ya kampusmu. Kalau pengusaha ya perusahaanmu. Karyawan ya perusahaanmu. Semua. Itu marketplace. Jadi kita siap diutus gitu loh saudara. Menyatakan, menceritakan Kristus. Nah kalau saudara 3 hal ini saudara lakukan, maka kuasa itu akan menyertai saudara. Baik itu dunamis, baik itu exousia, baik itu kratos akan menyertai kita. Ya, dan yang terakhir, sudah kita lihat. Nah, penghalang 3 kuasa ini. Ada penghalangnya saudara, kita perlu tahu. Apa itu penghalangnya saudara? Yang pertama saudara, dunamis. Nah sudah lihat ini. Tidak percaya kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Nah ini banyak orang saudara. Kenapa saudara seringkali gak percaya? Karena mungkin dia berpikir, saya kok belum penuh Roh Kudus ya. Ya, saudara orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah ketika dia dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Siapakah orang yang punya Roh Kudus? Alkitab berkata, barang siapa bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena dirinya, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Jadi kalau saudara sudah percaya Yesus adalah Tuhan, kau sudah punya Roh Kudus. Nah masalah dipenuhi Roh Kudus, itu adalah keputusan kita selanjutnya. Kita memberikan hidup kita. Jadi sebetulnya saudara, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita percaya kita sudah punya Roh Kudus. Nah kalau kita gak percaya saudara ada Roh Kudus, kita tidak akan pernah ngalami yang namanya dunamis. Kalau kita percaya ada Roh Kudus dalam diri kita, saudara akan merasakan yang namanya dunamis. Yang kedua adalah exousia. Nah exousia itu gini saudara, apa penghalangnya? Tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi melakukan kehendaknya sendiri. Saudara. Dia mikirin dirinya, semua untuk kepentingannya. Saudara dia punya kuasa untuk pamer. Oh gak ngalami yang namanya exousia saudara. Exousia itu saudara gini, cuman kita pikirkan kita gini. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, saya mau melakukan semuanya untuk kerajaannya.
Intinya cuma di situ dan saudara akan disertai exousia. Gak usah takut saudara sama setan. Kalau saudara memikirkan kerajaannya, saudara, setan akan gemetar ketemu dengan kita. Percayalah saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita terus mikirkan diri kita sendiri, kita gak akan ngalami yang namanya exousia. Gak ngalami seperti itu. Dan yang ketiga, kratos, saudara, menganggap bahwa penderitaan itu sebuah hukuman, saudara, dan bukan dari Tuhan. Semua penderitaan, ya memang ada penderitaan yang disebabkan karena kesalahan kita. Tapi juga ada penderitaan yang Tuhan izinkan untuk memproses kita. Nah, saudara tinggal boleh evaluasi, lihat. Kalau itu bukan karena kesalahan kita, jalani dengan kratos. Kalau saudara itu kesalahan kita, apa yang kita lakukan? Bertobat. Maka Tuhan juga akan memberikan kratos itu untuk bersama-sama dengan kita. Untuk melewati semua. Walaupun kelihatannya hal yang tidak baik. Tapi kalau kita bertobat, akan berubah menjadi hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu baik. Amin. Jadi saudara, kalau kita ingin merasakan kuasa itu, lihat, singkirkan semua penghalang-penghalang dalam kehidupan kita. Dan belajar hidup. Kalau saudara ingin mengalami terus rekonsiliasi, engkau butuhkan ini semua. Butuhkan 3 kuasa ini, saudara. Kemampuan untuk kita berkata bahwa, yes, saya harus ngampuni. Ya, butuh kratos, menderita, saudara. Sakit hati, tapi tetap melepaskan. Butuh kratos. Ya, maka saudara akan mengalami pemulihan-pemulihan di dalam setiap kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran yang sudah dilepaskan, Kau yang menyempurnakan segala sesuatu. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kebenaran-Mu akan menuntun setiap kami. Dan kebenaran-Mu akan menjadi fondasi dasar dalam setiap kehidupan kami. Kau beri kami kekuatan untuk melakukan semuanya ini. Terima kasih Yesus, hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Engkau akan terus berurusan dengan kami sampai kehendak-Mu terjadi pada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.